Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Muhammadul Faiz. Di sini saya akan mencoba melakukan pelatihan ya di sini, mengikuti pelatihan CCNA dari Cisco untuk ITN. Saya akan mencoba menyelesaikan pelatihan PT paket tracer pada modul 10.4.3 ya. Oke. Oke, kita baca PDF-nya dulu ya. Oke, 10.4.3. Oke, coba kita hasilkan. Oke, untuk tujuan pada modul ini ya, kita diminta untuk melengkapi dokumen jaringan ya. Ini bisa tidak bisa. Kemudian melakukan konfigurasi pada router dan switch, dan yang ketiga melakukan verifikasi koneksi ya, dan dari permasalahan yang ada. Dan untuk skenario sendiri ya, intinya di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi ya pada router dan switch ya, menggunakan Cisco IOS yang menghubungkan dua LAN yang berbeda ya, serta mengkonfigurasinya ya dengan IP versi 6 pada perangkat jaringan dan hostnya. Kemudian menguji konfigurasi koneksinya ya dengan end to end, jadi langsung nanti tembak IP-nya. Di sini ada gambaran ya, student 1 mungkin dengan student 4, student 3 ya kan, student 1, student 3, student 4 dan sebaliknya. Jadi nanti kita menguji konektivitas untuk semua perangkatnya ya, all devices. Oke, nah ini untuk catatannya sendiri. VLAN 1 untuk interface VLAN 1 tidak akan dapat dijangkau oleh IP versi 6. Kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasi R1, S2 ya, dan PC hostnya dengan catatan ya, ini nanti ada skornya di sini untuk setiap kegiatannya, untuk semua kegiatan persyaratannya. Oke, jadi untuk seluruh kegiatan ya, persyaratan atau kebutuhannya ya. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang keliru pada tabel pengelamatan, kemudian memberikan nama untuk perangkat router dan switchnya ya, Nah, kamu tidak bisa mengakses switch S1, jadi hanya S2 ini ya, switch yang kedua yang kita konfigurasi. Nah, memberikan nama maksudnya. Kemudian menggunakan Cisco sebagai password access
seknya untuk semua line ya. Kemudian menggunakan password class ya untuk privilege yang terenkripsi, dan mengenkripsi semua passwordnya dan mengkonfigurasi pada bindernya dan seterusnya nanti sampai dengan mengecek konektivitas end to end-nya. Koneksi. Nah, ini klik cek result di sini ya, nanti untuk mengetahui progresnya. Kemudian reset activity untuk menggenerate yang baru lagi untuk seluruh tahapan-tahapannya. Oke. Pertama kita coba dulu ya. Nah, di sini kita coba untuk melihat konfigurasi yang ada dulu. Nah. Oke, kita coba melihat konfigurasi yang ada dengan show running config-nya ya. Masuk ke bagian routernya. Router, kemudian CLI-nya. Oke. Enable show running config. Oke. Jadi di sini belum ya, belum menambahkan routernya, kemudian IP versi 6-nya juga belum di set ya, dikonfigurasi. Oke. Kemudian kita coba lihat dulu konfigurasi yang sudah ada dengan perintah show running config ya. Jadi ini yang sudah ada. Oke, kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi IP address ya. Konfigurasi IP address. Dan kita sudah diberikan IP network, yaitu IP networknya 128.107.20.24 ya. Kita akan coba masukkan terlebih dahulu. Kita masuk ke config dulu. Oke, kita memberikan nama dulu, hostname-nya, memberikan hostname router ya. Hostname, oh iya, hostname untuk nama college. Oke. Kemudian interface, gigabit Ethernet 00. Kemudian IP 128.107.
IP address ya, di sini IP address 07.20.1, kemudian default gateway-nya 255.255.0. Oke, berhasil. Kita lihat di sini sudah 6% ya. Oke, kemudian selanjutnya kita exit, kita pindah ke interface 01-nya, interface Gigabit Ethernet 01 dengan IP address kita tadi sudah mengonfigurasi IP address ya, yang di 00. Untuk interface Gigabit 00 yaitu 128.101.20.124. Nah, sekarang kita mengkonversi IP address yang interface G01 ya. 01 IP address-nya 12182 ya. 1 sebelumnya kita shutdown dulu nih. Jadi setiap itu kita harusnya Pak shutdown dulu, tadi saya sudah terlanjur, makanya kita ya sekalian aja lah ya, kita set sekalian aja. Ini IP address-nya Gigabit 01-nya 1.182.107.31 dan 255 default gateway-nya, sampai pasnya ya 255.0. Oke, dia no shut. Oke, setelah itu kita coba masuk lagi ke interface yang atas, interface G00. Oke, no shut. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, sudah on semua ya, sudah set. Kemudian
menamakan router dan switch-nya ya, beri nama. Oke, sekarang kita ke kelas A. Kunci ya. Kita pakai tidak diizinkan untuk mengakses switch kan. Oke, diizinkan tidak untuk mengakses switch. Oke, berarti kita mengakses ke langsung ya ke usernya. Oke, kita masuk ke desktop dan IP konfigurasi ya. Di sini kita lihat sudah 25.20.20. Oke, dan kita coba akses ini. Oke, di CLI nya kita tahu ya, untuk switch kelas A nya kita tidak bisa mengakses secara langsung ya, kita hanya bisa diakses di switch kelas B nya. Oke, nah, sekarang kita ke stasiun 2, kita desktop IP konfigurasi pakai menggunakan static ya. Di sini default gateway nya berarti 128 107 30.1. Maaf, tadi bukan yang ini, seperti di stasiun 4 nya. Di stasiun 4 nya udah, di stasiun 4 nya kita harus default gateway kita samakan 108 107 31 ya, 31. Kemudian untuk IP statiknya, kita IP versi 4 nya kita ganti 108 107 30. Satu digunakan maka kita menggunakan yang 2 gitu ya, 225 lah. Kita samakan dengan stasiun 3 nanti. Yang 3 dan stasiun 4. Oke, untuk stasiun 3 nya kita tadi pakai 25 udah 128 31 default gateway nya. Oke, kita gunakan sekarang ini yang 26 berarti ya, 128 107 30 26. Udah cap di atasnya tetap 255 255 255 0. Oke.
Oke, jadi di sini kita lihat ya, sudah terlihat untuk Saden 3 dan Saden 4 nya ya. Kita tadi coba konfigurasi IP add nya terlebih dahulu untuk perangkat host, dimana kita tinggal menambahkan untuk IP default gateway nya saja ya, untuk Saden 1 ya, default gateway nya saja 21 25 dan Saden 2 nya sama, kita hanya untuk default gateway nya saja 0 kayak 30 ya. Dua puluh juga 20 juga. Oke, saya cek satu persatu. 20, 25, 20, 21, 21. Oke, kita samakan 30, Saden 3 nya 30, 31, 31. Oke, sudah 23% ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita mencoba memberi nama pada perangkat switch-nya. Untuk routernya tadi kita sudah memberikan nama ya, routernya college ya, college. Dan untuk nama switch-nya kita sesuaikan dengan yang ada pada topologi, yaitu kelas A dan kelas B ya. Oke, kita masuk tadi ke switch-nya mana? Oke, ini kelas B. Oke, enak. Masuk ke config, hostname kelas B. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke kelas B ya, di sini ya. Oke. Ini sudah menambah 20%. Kemudian masuk ke dan kita nggak bisa mengakses di switch kelas A nya, maka kita kita di sini di mana kelas B. Oke, untuk kelas B nya kita exit dulu. Show
show running config ya, lihat udah masuk atau belum. Udah ya, namanya udah masuk. Oke, udah setup. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke college ya, ke routernya. Oke, nah interface. Oke, kosong. Oke, kita udah masuk ke sini. Masuk ke interface-nya. Dan ini V6 address 2001 DB8 A plus 24 ya, 164 kurang satu ini ya. Oke, kemudian search exit. Exit lagi, show running config. Oke,
Selanjutnya kita masuk lagi ya, konfigurasi sistem. Config, kemudian kita masuk ke interface yang satunya. Oke, 01. Kita tambahkan versi 6 nya. Yang kelas B nya ya 62001 DB8 B kemudian 164. Oke, IP address, oh kurang addressnya ini. Oke, oke. To show run config. Oke, kita belum belum password ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi password pada router ya. LAN console kosong. LAN console kosong. Oke, masuk password. Cico. Kita taruh di pada login dan exit. Oke. Kita sudah mengonfigurasi untuk LAN konsol kosongnya dan mengonfigurasi untuk LAN VTY 015 nya ya, 015 nya LAN W015 password Cisco. Kita harus login. Oke, kita exit. Dan kita selanjutnya kita di sini untuk mengkonfigurasi privilege ya, enkripsi ya. Jadi untuk mengkonfigurasi untuk privilege ASIC dengan mengaktifkan mode secretnya. Oke, enable. Maaf, oke, masuk di sini. Enable.
sudah masuk. Enable secret, enable secret class, ya kan? Oke, di sini udah 42%. Dan enkripsi semua password ya, enkripsi semua passwordnya, dan lanjutnya menambahkan banner. Oke, kita gunakan service password encryption, kemudian banner mode, kita kasih pesan di sini, selain admin dilarang masuk. Oke, memberikan pesan ya, tidak masuk ketika harus ke login, kemudian tidak bisa passwordnya salah, maka ada muncul pesan selain admin dilarang masuk, seperti itu. Oke, sepertinya untuk perangkat router sudah semua ya. Router, kita beralih ke perangkat switchnya. Ya, ini kita sudah banyak menulisnya, konfigurasinya. Nah, kita simpan dulu. Kita exit dulu ya. Kita sudah menyimpan konfigurasi pada routernya. Dan perintah running copy running config startup config. Oke, kita enter saja. Oke, kita sudah menyimpan. Dan langsung saja kita masuk ke switch. Oke, ini ke switchnya ya. Oke, enable. Nah, untuk perangkat switch juga sama ya, untuk konfigurasi passwordnya kita konfigurasi dulu. Line console kosong, kemudian password Cisco. Kita login, kemudian bentar. Exit lagi. Oke, dan kita show dulu. Oke, kita buat konfigurasi dulu ya. Oke, kita buat yang tadi udah konfigurasi, kita tampilkan. Oke, di sini untuk VTI-nya hanya sampai 4. Enggak sampai 15 ya, sampai 4. Oke, kita langsung saja ke konfigurasi terminal. Oke, masuk
kemudian kita masuk ke line VTY nya 0 ke 4 ya, 0 sampai 4. Kita beri password Cisco, kemudian kita taruh di login dan exit. Ketika kita taruh, kenapa di situ ada login ya, jadi nanti untuk saat pertama kali kita mengonfigurasi password baik di line console maupun di line VTY, kita perlu menambahkan login karena untuk mengaktifkan fungsi tersebut ketika pertama kali perangkat itu mau dinyalakan atau diaktifkan. Kalau tidak kita tambahkan login, maka bisa dibilang itu sia-sia karena fungsi dari passwordnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Berikutnya kita enable secret class, kemudian service passwordnya, enkripsinya ya, password encryption. Oke. Exit. Show running config-nya, kita pengen lihat. Ya, passwordnya sudah ya, sudah berjalan di konsolnya maupun di VTY-nya sudah berjalan. Oke. Sekarang interface VLAN 1. Oke. Kita akan mencoba untuk mengatur ini ya, interface VLAN 1-nya. Interface pada VLAN 1 atau pada switch-nya ini pada kelas B ya. Kita masuk pada kelas B. Long-term. Kemudian kita masuk interface VLAN 1. Oke, sudah. Kita menambahkan IP address-nya 128.107.30.15 255. Oke, no shot. Oke. Dan jadi tadi fungsi no shot itu untuk mengaktifkan interface tersebut ya. Oke, kita coba cek resultnya. Oke, di sini kelas B nya belum. Oke, kita belum menambahkan banner ya pada kelas B nya. Oke, pada switch-nya
exit lagi, copy running config startup ini start copy running oh ini kerja keluar lagi nih, exit lagi nih. Nah, copy running config startup config. Kita kan belum mengatur itu ya, belum mengatur bannernya. Kita ngatur bannernya dulu. Oke, kita masuk ke config, kemudian banner motd selain admin dilarang masuk. Ini kecil aja lah, segini aja ya. Oke, kemudian kita exit, kemudian kita kopikan konfigurasi yang telah kita lakukan ya. Copy running config startup config. Oke. Oke, kita cek dulu di assessmentnya ya. Cek result. Oke, sudah berhasil di sini. VLAN, deskripsi gigabit. Oke, kita sekarang akan menambahkan ini ya. Menambahkan masing-masing interface yang terhubung ya. Konfigurasi terminal. Oke, masuk ke interface VLAN 1. Oke, description VLAN 1 ya, memberikan nama VLAN 1. Kita masuk ke routernya. Yang kita udah password di sini ya, kita set juga sekalian college enable dulu. Masuk ke college, kemudian konfigurasi terminalnya. Terminalnya kita masuk ke interface G00, kemudian if ya. Oke, descriptionnya terhubung dengan kelas A. Oke, kita N. Dan kita copy biasa. Oke, kita masuk ke
switch lagi ya. Kita in, kita copy, running startup config. Oke, sekarang kita cek result lagi. Oke, di sini sudah deskripsinya ya. Oke. Menambahkan link lokal pada router ya. Pada router. Oke, berarti kita masuk di sini. Berantem. Oke, interface. PV6 address FE di FE 80 1 link lokal, exit, interface, masuk ke G01, yang sama ya, PV6 kita tambahkan FE 80 1 link lokal. Cek di sini sudah berapa persen nih, 74. Oke, kita cek resultnya, assessmentnya. Oke, di sini sudah berhasil ya. Di sini dah untuk menambahkan link lokalnya. Default gateway PV6 nya. Oke. Oke, unicast routing ya. Nah, jadi kita akan menambahkan di versi PV6 nya unicast routing pada routernya. Oke. Kita exit. Dan PV6 nya unicast routing. Oke, kita end. Oke, kemudian kita copy, running config, startup config. Oke, kita cek lagi sekarang.
sudah berhasil ya, berhasil. Terus kemudian kita akan mencoba ini ya, konfigurasi gigabit 01 nya. Masih ada yang salah ya, kita cek lagi. Oh iya, tadi EPI versi 4 nya untuk interface G01 nya salah ya. Oke, jadi akan diulang kembali. Oke, konfigurasi sistemnya. Oke, kemudian kita masuk ke interface G01 nya. Dan kita tambahkan IP address nya 128.107.30.1 255 0. Oke. Dan description-nya terhubung dengan kelas B. TN. Oke, kita show running config ya. Show running config-nya. Oke, sekarang kita cek lagi 50%, cek result. Oke, sudah ya, ini sudah terhubung. Oke, sekarang kita tinggal mengatur default gateway-nya ya. Kita masing-masing IP versinya pada masing-masing hostnya ini. Oke, sekarang masuk ke Staden 1 ke desktop, dengan IP konfigurasinya kita tambahkan 01 DP8 A 2. Ini 64. Oh, ini satu dah gigabit bukan satu ini kan kita sesuaikan tadi dengan F ini ya, satu untuk di lokalnya. Default gateway itu, dan Staden 2 pun kita samakan ya, samakan default gateway nya 001 DP8 A 3 ya, kurang 3
pakai kelas di sini 4. Oke, selanjutnya staden 3. satu DP8 B 2 4. Kemudian default gateway-nya sama ya, yang lokalnya ini ya. Oke. FE 801 default gateway-nya. Oke. Dan untuk yang keempat, sama ininya 4. Kita ganti yang ini. Staden 2-nya kesempatannya 30 saja ini ya. Ya, kita samakan dengan pada staden 2 ya, belajar dengan kelas A. Jadi tadi saya ganti jadi 30. IP hostnya lo ya. Untuk IP jaringan tetap beda. Oke, sekarang kita cek resultnya. Oke, ini ya sudah 100% ya. Untuk semua asesmennya sudah terpenuhi. Kemudian saya akan mencoba untuk ngecek ya. Ini kita semua tutup dulu. Ini sudah semuanya. Oke, coba dari host student 1 kita coba ping yang ada di staden 4 ya. Staden 4-nya ini. Oke, 30 ping. Oke, reply atau tidak. Oke ya, berhasil. Kemudian kita coba ke staden 3-nya. Staden 3-nya IP config-nya
Oke, berhasil juga, reply juga. Oke, sekarang kita balik ya, dari 4 ke 2 ya. Kita coba lihat 2 konfigurasinya. 4 ke 2. Oke. Ping. Oke, sudah reply ya. Oke, jadi untuk paket tracer 1043 ya, untuk basic device configuration-nya sudah berhasil ya. Buktikan dengan tadi reply, sudah mereply semua. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mungkin terlalu lama dan agak bertele-tele, masih belajar ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kelebihan itu datanya dari Tuhan Maha Esa dan kekurangan itu dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.